Malam, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Utami sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjawab ujian akhir semester dengan mata kuliah perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Saya sendiri bernama Kiot Marito Borusyombing, Bu, dengan NIM 212600048 tahun 2022. Semoga apa yang saya jawab bisa memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, saya lanjutkan. Pada pertanyaan pertama, perusahaan 3M hingga saat ini masih eksis dengan varian produk dan layanan mengglobal. Faktor apa saja sih yang dominan dimiliki ketika saudara mempelajari konsep dan teori organisasi pembelajar? Dalam hal ini, faktor dominan yang dimiliki 3M menurut konsep dan teori organisasi pembelajar, menurut saya bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi di mana orang-orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar, melihat bersama-sama secara menyeluruh. 3M Company adalah sebuah perusahaan multinasional asal dari negara Amerika yang berbisnis di bidang industri, keselamatan kerja, perawatan kesehatan, dan barang konsumen. Perusahaan 3M ini memproduksi sudah lebih daripada 60.000 produk, antara lain lem, amplas, perlindungan api, alat pelindung diri, kaca film, perlindungan cat, produk ortodontik, dental, bahan isolasi penghubung listrik elektronik, produk medis, produk perawatan mobil, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Perusahaan ini berkantor pusat di Maplewood, Saint Paul, Amerika. Lanjut. Minnesota Mining and Manufacturing yang kemudian lebih mudah dikenal sebagai 3M telah melalui perjalanan panjang hingga kini 1 abad sukses dan bertahan. Pertama kali berdiri pada tahun 1902 oleh 5 pengusaha kaya raya yang berasal dari Amerika, yaitu Dr. J. Denley Booth, Henry S. Bryan, yang ketiga William A. McGonagall, yang keempat John Down, yang kelima Hermon W. Cable. Awalnya 5 founder ini tidak puas dengan produksi perusahaan yang tidak mencapai target 50.000 batang per hari. Sebenarnya mereka mendirikan perusahaan ini untuk menambang korandum yang akan diproses menjadi amplas atau kertas plastik atau kertas pasir. Yang dimaksud korandum adalah kristal aluminium oksida dan merupakan salah satu mineral pembentuk batuan. Itulah alasan kenapa nama perusahaan ini awalnya dinamai Minnesota Mining and Manufacturing Company. Pada tahun 1905, 3M diambang kebangkrutan. Seorang pengusaha, Estes Paul and Lucius von Ordway, menyuntikkan dana segar sebesar 25.000 US dollar dengan imbalan 60% kepemilikan saham. Setelah memperoleh dana segar, perusahaan ini mulai berbenah dan memperluas bisnisnya dengan memproduksi isolasi tadi yang seperti kita sampaikan, catatan tempel, floppy disk atau disket yang sukses di pasaran. Hingga saat ini 3M aktif di beberapa industri, termasuk telekomunikasi, perlengkapan kantor, peralatan medis, seperti yang disampaikan tadi, peralatan keamanan dan transportasi. 3M memiliki 3 visi kuat. Yang pertama, teknologi 3M bisa memajukan setiap perusahaan. Yang kedua, produksi produk
3M bisa mengoptimalkan kebutuhan setiap rumah. Yang ketiga, setiap inovasi 3M bisa meningkatkan kemudahan hidup setiap orang. Visi 3M adalah jantung dari 3M, karena dengan hal itu, mereka bisa terus berinovasi dalam menciptakan beragam produk baru lewat penelitian ilmiah, teknis maupun pemasaran. 3M menitik beratkan kepada sains, innovation, dan kultur. Sebagai bagian dari strategi inovasi holistik perusahaan, 3M fokus pada pengembangan inovasi berbeda di luar portofolio yang ada saat ini. Dengan menggunakan sains untuk mengatasi tantangan global, meningkatkan kualitas kehidupan, dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. 3M menerapkan sains untuk membuat dampak nyata dengan memicu kemajuan dan inovasi yang menginspirasi dalam kehidupan dan komunitas di seluruh dunia. Di negara Indonesia, 3M memberikan dukungan yang berkelanjutan pada pendidikan sains. Bukan hanya sains, teknologi, teknik, dan juga matematika, atau yang disingkat dengan nama STEM. Salah satu dengan menyelenggarakan 3M Science Game, sebuah kompetensi sains yang interaktif untuk memperluas pengetahuan siswa sekolah dasar, mengembangkan bakat, kreativitas, dan minat para sains, serta untuk membangun kreativitas dan keingintahuan siswa yang ada di Indonesia. Innovation adalah cara 3M bekerja dan mengembangkan ide. Setiap hari 3M bekerja untuk memecahkan masalah dengan menerapkan kreativitas dan pengetahuan untuk membuat hidup lebih baik dan lebih mudah. Penelitian dan ilmuwan 3M memiliki kesempatan untuk memanfaatkan 15% waktu mereka untuk proyek mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mempertahankan antusiasme untuk menemukan solusi baru atas tantangan yang dihadapi pelanggan. Pada tahun 2011, 3M membangun Customer Innovation Center atau CIC, di mana teknologi dan inovasi yang sudah dihasilkan oleh 3M selama ini bisa ditujukan secara komprehensif. People and culture menjadi prioritas dasar yang lain dari 3M, di mana perusahaan terus mengambil tindakan untuk mengembangkan karyawan dan memperkuat budaya. 3M mendukung lingkungan inklusif agar karyawan merasa aman, terlibat, dan bebas untuk berkreasi dan berinovasi. Selain itu, 3M di Indonesia juga melakukan banyak program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan pangan, saluran air bersih, dan terlibat dalam perbaikan aquaculture dan ekosistem bakau. 3M terus membantu membangun komunitas yang berkelanjutan melalui investasi strategi dan keterlibatan bisnis serta para karyawan 3M secara global dengan tujuan untuk membuat perbedaan dunia. 3M juga mengupayakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan terbuka untuk berinteraksi, agar para pekerja 3M bisa dengan mudah berkreasi dan berinovasi. Halnya dengan kultur kerja, 3M mendukung dan menghargai perbedaan, serta memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi semua orang. Sebab dengan cara tersebut bisa terus mendorong kolaborasi, kreativitas, dan inovasi di 3M untuk perusahaan jangka panjang. 3M juga melibatkan komunitas dalam menjalankan setiap visi perusahaan. Contoh misalnya lewat 3M Gives yang fokus pada kepentingan sosial dan bekerja sama dengan 3M Foundation, mengajak para pegawai 3M dan komunitas 3M untuk mendukung dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menjadi relawan, karena 3M juga menghadirkan hari relawan yang bisa diikuti oleh setiap pegawainya. Selain itu, 3M juga menerapkan waste management, seperti mengelola kembali kertas yang tak terpakai untuk menjadi merchandise dan sebagainya, sehingga kelestarian lingkungan tetap
terjaga dan tetap diperhatikan. Dan luar biasa hal seperti itu pun diperhatikan oleh 3M. Wajar jika dengan dedikasi tersebut 3M bisa bertahan bertahun-tahun lamanya, karena terus menciptakan produk-produk yang mempermudah kehidupan people, manusia, dengan mempertahankan nilai-nilai 3M, yaitu science, innovation, dan kultur. Sekali lagi, selamat bagi 3M yang sudah berkontribusi bagi Indonesia selama hampir 47 tahun lamanya. Hasilnya, kini 3M sudah mampu menghasilkan puluhan ribu produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan rumah, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan industri lainnya. Menariknya, sepertiga dari penjualan produk 3M berasal dari hasil temuan dalam waktu 5 tahun terakhir. Hal ini bisa terlihat dan terjadi karena 3M aktif melakukan inovasi berkat ribuan peneliti dan ilmuwan yang dipekerjakan di seluruh dunia. Tak heran dengan komitmen 3M berhasil meraih beragam penghargaan. Mulai salah satunya dari predikat World's Most Ethical Companies tahun 2019 dan tahun 2020 dari Esprite. Kemudian dinobatkan juga sebagai salah satu 25 World's Best Multinational to Workplace pada tahun 2016 dari Fortune. Menariknya, 3M di Indonesia juga menyambet Best Company to Work for in Asia pada tahun 2017 dan HR Asia. Pada akhirnya tak salah jika selalu mengedepankan sains, inovasi, budaya dalam setiap prosesnya. 3M menerapkan sains untuk menciptakan berbagai program, berbagai macam produk yang beragam yang bisa membuat kehidupan seluruh dunia baik. Komitmen itu pun terbukti dengan mendukung secara berkelanjutan termasuk para calon-calon lewat pendidikan STM yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika sebagai dasar pengembangan kreativitas para pelajar dalam berinovasi dan berkreativitas. Pertanyaan kedua, setujukah bahwa keselarasan strategi, kultur, dan people itu merupakan kesuksesan dalam organisasi? Berikan argumen saudara dan tunjukkan bagaimana dinamika yang dapat saudara ceritakan dari berbagai sumber tentang perusahaan 3M Innovation hingga input terkini yang menjadi perhatian untuk dipertahankan dan dikembangkan. Menurut pendapat saya sangat setuju bahwa keselarasan, strategi, kultur, dan people itu merupakan kesuksesan dalam suatu organisasi. 3M menurut saya telah mengutamakan budaya berinovasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterbukaan perusahaan 3M sebagai berikut. Pada yang pertama, 3M memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengejar proyek individu mereka. Yang kedua, 3M memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menangani proyek secara pribadi. 3M juga memberikan toleransi terhadap kegagalan produk dan bahkan menganggap jika kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan. 3M tentu saja memberikan reward terhadap kesuksesan dari produk yang tercipta oleh karyawan. 3M juga menetapkan bahwa hanya 30% dari penjualan diperbolehkan berasal dari produk-produk lama dalam kurung 4 tahun. Sedangkan sisanya kemungkinan diharapkan muncul dari produk-produk baru atau 1 tahun minimal. Selain itu, 3M bahkan menghabiskan biaya riset dan development yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
Perusahaan dengan strategi corporate tersebut memiliki sistem strategi planning yang bersifat vertikal. Artinya, setiap segmen diberikan kewenangan untuk menentukan rencana strategisnya masing-masing. Untuk kemudian dievaluasi, itu yang menjadi warning, dievaluasi dan setujui oleh manajemen level corporate. Pertanyaan ketiga, belajar dari kasus 3M Innovation, apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan PNM? Jelaskan secara konkret. Dalam hal ini, yang bisa kita lihat, yang bisa kita terapkan kepada PNM, menurut pendapat saya, PNM memberikan ruang kreativitas untuk mendorong usaha inovatif pada karyawan. Hal ini memberikan dampak psikologis yang baik pada karyawan, dan hal ini bisa terlihat pada forum-forum sosial yang diberikan oleh manajemen kepada karyawan, sehingga karyawan bisa belajar dan terus mengembangkan diri. Dan di dalam forum tersebut, karyawan bisa mencari rekan-rekan dari bagian manapun untuk ikut terlibat dalam apa yang dikerjakan, atau bisa melihat contoh-contoh sukses dari rekan-rekan kerja yang telah mereka kerjakan. Pada poin kedua, manajemen juga memotivasi karyawan untuk berinovasi melalui berbagai mekanisme dan karir performance. Itu hal yang sangat penting, karena karir adalah salah satu motivasi terkuat setiap orang bekerja di perusahaan manapun, dan diseimbangi dengan karir yang bagus dan dengan pendapatan yang baik pula, sehingga karyawan bisa lebih puas, lebih tertantang, lebih bisa sejahtera. Yang ketiga, melibatkan pendapat karyawan di dalam perkembangan perusahaan PNM. Hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk PNM bisa mendapatkan ide-ide gila atau pendapat-pendapat yang kita tidak tahu bahwa pendapat-pendapat tersebut bisa membawa perubahan kepada PNM jauh lebih baik. Yang keempat, manajemen melakukan training bagi karyawan secara berkala. Hal ini bisa membantu dampak positif bagi karyawan, sehingga karyawan dengan pede berhadapan kepada para konsumennya, karena PNM kan adalah perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan pembiayaan tersebut lebih mengutamakan service excellent kepada para konsumen atau nasabah. Dengan hal itu, para karyawannya lebih berkualitas dan mampu mempunyai nilai daya saing kepada kompetitor atau karyawan dari perusahaan lain. Dan training yang telah dilakukan, PNM melakukan pengujian yang disertakan oleh asesor penguji yang berkualitas dalam bidangnya. Itu sih yang menurut saya 4 hal ini yang bisa diterapkan PNM bila kita lihat innovation yang ada pada perusahaan 3M. Demikianlah Ibu jawaban dari saya atas pertanyaan UAS, ujian akhir semester. Semoga jawaban saya bisa memberikan hasil yang baik dan memberikan saya nilai yang baik. Mohon maaf Ibu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya berharap dimanapun Ibu berada, Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan sukacita dan penuh dengan kesuksesan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.